Selamat datang kembali di channel Ngoding Santai. Di video kali ini kita akan membahas salah satu tag pada HTML ya, yaitu tag tabel yang tentunya digunakan untuk membuat sebuah tabel ya atau tabulator, dan fungsinya itu untuk menampilkan sebuah data dalam bentuk tabular. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Dengan memanfaatkan tabel, kita bisa menampilkan data kepada user dalam bentuk baris dan kolom ya. Contohnya tabel ini. Kalau kita perhatikan, tabel ini memiliki 5 kolom ya. Dari kolom nomor, kolom nama produk, kemudian kolom harga jual, kolom stok, dan kolom terjual. Kita hitung ada 5 kolom ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan memiliki 5 buah baris. Baris pertama yaitu dihitung dari yang paling atas atau header tabel ya. Di dalam HTML kita bisa membuat tabel dengan berbagai macam konfigurasi dan kustomisasinya, seperti memberikan warna, mengatur jarak, mengatur border, dan lain sebagainya ya. Ya, kurang lebih pengaturan tabel di HTML sama saja seperti pengaturan tabel di dalam aplikasi pemrosesan teks ya. Contohnya Microsoft Word, Google Docs, Microsoft Excel, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sih cara untuk membuat tabel di HTML? Ya, untuk membuat tabel di HTML kita membutuhkan tag-tag antara lain yaitu tag tabel itu sendiri, kemudian tag t-head, tag t-body, dan tag t-foot ya. Tag t-foot ini sebenarnya opsional ya, boleh kita gunakan dan boleh tidak. Tag table digunakan sebagai kontainer tabelnya ya. Kemudian tag t-head digunakan sebagai tempat kita untuk meletakkan nama kolom yang paling atas. Kalau contoh tadi ada kolom nomor, nama produk, harga jual, stok, dan terjual ya. Kemudian tag t-body adalah tempat kita untuk menampilkan data. Dan yang terakhir ada tag t-foot ya, untuk membuat footer atau bagian bawah dari tabel. 4 tag di atas merupakan tag yang mendefinisikan struktur dasar untuk setiap bagian dari tabel ya. Sedangkan untuk mendefinisikan baris dan kolom, kita membutuhkan tag sebagai berikut, yaitu ada tag tr atau table row ya untuk membuat baris, dan ada tag td atau table data untuk mendefinisikan setiap sel, dan ada tag th ya atau table head untuk mendefinisikan tiap nama kolom atau header tabel ya yang paling atas. Oke, langsung saja kita ke praktek untuk cara pembuatan tabel di HTML ya. Yang pertama, silahkan teman-teman buka teks editor masing-masing, dan seperti biasa silahkan buat file baru ya. Di sini new file, kemudian kita buat file dengan nama table.html ya. Sebenarnya bebas teman-teman mau buat file dengan nama apa ya. Tapi di sini saya akan membuat nama filenya itu tabel.html. Kemudian silahkan buat struktur HTML ya. Kita ketikkan HTML, kemudian snippet di sini. Title-nya kita ubah belajar HTML, kemudian table ya. Metanya hapus dulu, dan di sini tempat kita untuk membuat tabel. Oke, silahkan teman-teman ketikkan table seperti ini. Kemudian akan ada snippet di sini ya, snippet, dan akan dibuatkan struktur table, dan otomatis akan ada atribut border dengan value 0 ya. Kemudian tadi setelah table kita buat t-head, kemudian th ya, th,
TH ini digunakan untuk membuat header table atau baris paling atas ya. Oke, yang pertama ada nomor, kemudian nama produk, kita pakai kapital aja ya, nama produk, kemudian harga produk, stok, dan terjual ya. Oke, kita coba lihat dulu hasilnya ya. Kita simpan ya, kemudian select folder dan kita simpan di folder belajar HTML. Setelah kita simpan, kita coba jalankan, maka akan ada tulisan seperti ini ya. Tabelnya belum terlihat, belum terbentuk ya. Dan kita isikan datanya. Untuk menyimpan datanya, kita bisa menggunakan tbody ya. Kita ketikkan saja tbody. Ini. Kemudian, oh ya, di sini tadi harusnya ada tr dulu. Maaf, kita ketikkan tr. Kita manual saja ya, tr. Kemudian di sini tr dulu ya, tadi harusnya. Kita rapikan. Dan tbody juga sama, kita buat tr dan td atau table data ya. Pertama ini ada nomor, kemudian yang kedua tadi ada sabun mandi. Dan yang ketiga harga produk ya. Ini TD-nya harus sesuai dengan TH yang ada di atas ini. Kalau TH-nya ada 5, 2, 3, 4, 5, maka tabel data di bawah harus ada 5 juga ya. Yang ketiga ada harga. Contohnya di sini 4.900. Kemudian stok 7 misalkan, dan terjualnya 5 ya. Setelah selesai kita coba jalankan, tapi jangan lupa kita save dulu dan kita jalankan ya. Nah, ini sudah tampil datanya ya. Kemudian untuk mengisikan baris yang selanjutnya, kita tuliskan saja di bawahnya tr yang pertama. Kita buat tr kembali, tr dan td. Dan yang selanjutnya yaitu nomor 2 ya. Nomor 2, kemudian nama produknya ada sikat gigi contohnya. Harganya 11.900 misalkan ya. Ini hanya contoh saja ya. Stoknya ada 10 dan terjualnya 9. Kita save dan kita jalankan. Mungkin kalian bertanya ya, kok nggak ada bordernya? Oke, untuk memberikan border, ini kan ada border dan masih bernilai 0 ya. Untuk memberikan border, kita kasih nilai 1 di sini. Kita coba jalankan ya. Ini akan ada garisnya atau border. Tapi kenapa bordernya ada jaraknya, kayak ada rongganya seperti ini ya? Karena di sini kita belum berikan atribut yang namanya cell spacing. Coba kita berikan atribut cell spacing ya. Ketikkan saja seperti ini, cell spacing. Kita kasih nilai 0 dan kita jalankan, maka jarak dari bordernya akan menghilang ya. Oke, kita tuliskan data yang selanjutnya.
Oke, setelah selesai kita save dan kita jalankan. Oke, ini sudah tampil datanya ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana caranya agar tulisan ini bisa ada jaraknya ya dengan bordernya. Kalau di sini kita lihat kan ini tulisannya terlalu mepet dengan bordernya ya. Oke, caranya yaitu kita tinggal menambahkan atribut cell padding di tag tabelnya. Oke, kita tambahkan cell padding. Kita kasih nilai 1 dulu ya. Kita coba lihat, save dan jalankan. Sepertinya masih terlalu mepet. Kita tambahkan lagi 3. Coba jalankan. Ya udah agak terlihat ya. Ya kalau kita tambah lagi 5 lah ya, 5. Oke, ini sudah ada jaraknya ya. Jika teman-teman ingin tulisannya menjadi rata tengah atau center, kita bisa menambahkan atribut line di tag headnya ya. Kita coba tambahkan atribut line atau alignment ya tulisannya, line center. Kita kasih center ya karena kita ingin tulisannya menjadi rata tengah. Ini untuk T-headnya atau headernya. Di body juga kita tambahkan atribut line center ya. Nah, sudah di save dan jalankan, maka tulisannya akan berubah menjadi rata tengah atau center ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya.